Ya, ada postingan seperti ini di grup Facebook Yamaha Vision Old. Dia bilang naik Vision Old itu bikin encok, padahal motornya standar. Standar gundulmu itu. Yoi mas bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saya dalam keadaan sehat dan bahagia, amin. Ngomongnya kecepatan. Ya, selamat datang di Mandek Motovlog ya. Kali ini Mandek Motovlog sedang di Kota Ngawi Kota. Dan ini sedang dalam perjalanan antar kota, antar provinsi, dari Lamongan ke Gunung Kidul. Jam piro kira? Kok panas mas bro? Anget sih, anget, bukan panas, anget. 35 derajat Celcius. Jam 13 lebih 18. Lampu merah perempatan Kartonyono. Kalau ke kiri ke arah Madiun, Magetan, nang Sarangan juga bisa. Kalau ke kanan ke arah alun-alun Kota Ngawi, saya lurus pak. Ya, ngomongin Yamaha Vision Old yang di postingan tersebut, katanya bikin encok untuk perjalanan jauh. Ya mesti ya mas bro. Terlihat dari foto itu, kalau sok belakang udah ditinggikan ya, nungging, terus stang direndahkan, dindekno sedikit merunduk, jadi bukan stang standar lagi. Ngono kok jarine standar. Nah standar gundulnya atas kuno be. Yamaha Vision Old memang motor nanggung ya, standarnya memang nanggung. Dibilang sport bukan, dibilang touring juga bukan. Karena kalau sport itu identik dengan motor berfiring, terus stangnya nunduk, terus kaki agak ke belakang. Vision Old enggak seperti itu. Dibilang motor touring yang tegak, stang tinggi juga bukan. Jadinya yo nanggung mas bro. Tegak enggak, nunduk juga enggak. Tapi ya ada yang bilang nyaman juga dalam kondisi standar. Tapi enggak sedikit juga yang menganggap standarnya kurang nyaman, seperti yang saya rasakan ketika lampu merah. Seperti yang saya rasakan ketika baru pertama kali punya motor Vision Old ini. Jadi di sini akan saya tunjukkan atau saya paparkan ubahan kecil di motor Vision Old ini yang bikin nyaman untuk berkendara jauh, baik siang ataupun malam. Ubahan yang paling mendasar di Vision Old ini ya, yang saya lakukan ketika pertama kali mendapatkan motor ini, yaitu meninggikan stang mas bro. Karena stangnya nanggung tadi ya, merunduk enggak, tegak juga enggak. Maka di sini saya melakukan ubahan di sektor stang agar lebih tinggi. Yang saya lakukan adalah menambah riser. Kenapa saya tambah riser, enggak ganti stang saja? Karena menambah riser itu paling simpel mas bro. Itu pun nggak cukup satu riser ya, saya memasang dua riser. Riser meninggikan dan memundurkan. Jadi stang motor ini selain lebih tinggi juga sedikit lebih mundur. Untuk jenis risernya seperti ini ya. Kalau untuk link pembelian nggak ada, karena ini belinya nggak online. Saya rasa banyak ini riser seperti ini di toko-toko aksesoris sepeda motor. Cuman belinya jangan ngasal mas bro, riser stang itu, karena ini suatu benda atau part motor yang menentukan keselamatan. Apabila kualitasnya buruk ya berbahaya, bisa patah sewaktu-waktu. Maka cara milihnya itu cari saja yang harganya mahal. Wah gaya ini mahal. Enggak, maksudnya kalau riser stang itu harganya di bawah 50.000, wah itu sudah jaminan jelek mas bro. Kekuatannya, kualitasnya juga jelek. Karena saya pernah beli riser yang harga 30-an kalau nggak salah ingat. Sebelum dipakai, waktu dipasang terus baru dikencangkan udah pecah. Maka caranya adalah beli saja riser yang mahal, harganya di atas 70.000. Bawaannya itu berat, bahannya solid gitu loh. Itu awet, maksudnya kuat. Dan riser stang ini sudah teruji ya,
Sudah bertahun-tahun saya pakai, alhamdulillah aman. Jadi kalau di postingan itu stangnya dibikin merunduk sedikit, terus shocknya ditinggikan, ya wes gak nyaman mas bro. Awas, ngeriting ngiri bisnya, berarti depan gak aman ini, bisnya mau ke kiri. Yoi, Sugeng Rahayu Pak. Ya kalau bisa memang ditinggikan stangnya agar lebih nyaman dan lebih tegak duduknya. Terus sok belakang jangan diotak-atik, jangan ditinggikan juga jangan direndahkan, biarkan standar saja, wis nyaman mas bro. Terus ubahan lain yang bikin nyaman adalah menambah part-part pendukung. Yang saya lakukan di sini adalah iki kok ngeriting ngiri terus, oh mandek kampret, menurunkan penumpang pak. Yoi, tiwas tak woco dengan seksama, lampu sennya tiba no mandek motovlog. Oke lanjut, nyalip prei depan. Ya, menambah part pendukung. Di sini saya menambahkan ini ya, di sebelah kanan ini, sebelah kanan stang, yaitu jam, voltmeter, dan termometer. Ini juga menambah kenyamanan dan ketenangan ketika berkendara. Kita bisa memantau kondisi pengisian. Oh perek, musikmu fales. Ya, penambahan voltmeter, jam, dan termometer ini membuat tenang karena kita bisa melihat jam sewaktu-waktu tanpa melihat jam di pergelangan tangan atau malah tanpa membuka handphone. Cukup ditengok seperti ini saja sudah tahu jam, tinggal pencet tombolnya saja, trot-trot wis bisa melihat info-info lainnya. Terus voltmeter juga berfungsi untuk melihat kondisi aki dan pengisiannya. Ini juga penting karena kalau aki sampai tekor atau pengisiannya bermasalah yo maren mas bro, aki ini so tekor, lampu ini yo gak nyala, mesin gak nyala. Dan juga kita bisa melihat temperatur udara saat itu juga atau saat ini juga secara real time. Seperti ketika saya bikin video di Sarangan, Cemoro Kandang, Cemoro Sewu, Tawangmangu, saya bisa melihat temperatur udara secara real time di setiap kilometer yang saya lewati. Jadi voltmeter ini 3-in-1 ya, isinya banyak. Untuk link pembelian voltmeter saya tulis di deskripsi, barangkali ada yang minat. Kalau sampean beli di situ, saya dapat komisi. Yoi. Ubahan selanjutnya adalah menambah charger mas bro, charger handphone. Ya karena di zaman sekarang ini manusia udah nggak bisa lepas ya dari yang namanya handphone atau gadget. Jadi menambah charger dan holdernya sekalian untuk handphone itu saya rasa penting ya, suatu hal yang penting. Karena kita bisa mengecas handphone sambil berjalan seperti ini. Terus apabila kita perlu Google Map juga nggak perlu dipegangi HP-nya, cukup taruh saja di holdernya. Berhubung sekarang nggak saya pasang yo, nggak ono, karena saya sedang nggak butuh ini. Tapi ketika saya butuh panduan Google Map ketika melewati jalan yang belum pernah saya lewati, maka handphone saya pasang di holder ini sambil dicas ini kabelnya, kabel chargernya. Maka penambahan charger dan holder handphone itu juga suatu hal yang termasuk penting untuk kenyamanan berkendara. Godong pak, ngantem pak, buak. Nyalipe ngawur bos, gak sido. Dari depan trailer konvoi pak. Ngintip, mari kita intip. Yoi. Wasik.
Alas Ngawi, Pak. Hutan jati yang berada di antara kota Ngawi dan Mantingan. Awas tikungan, bos. Monggo, 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 monggo. Wah, tanton erek. Aku malu. Sugeng Rahayu. Loh, gak ngelakson yo. Podo Sugeng Rahayu nih simpangan. Gak paham paling supire. Ya, itu tadi ubahan untuk siang, Mas Bro ya. Kalau ubahan untuk malam ada sedikit tambahan, yaitu lampu, Mas Bro. Perlampuan harus yoi, harus terang. Beruntung Yamaha Vision Old ini sudah menganut sistem DC ya untuk perlampuannya. Jadi penambahan lampu atau penggantian lampu menjadi mudah dan banyak pilihannya. Lampu Vision Old ini standarnya adalah HS1, bukan H4 ya, HS1. Yang mana HS1 itu sama dengan H4 tapi wattnya lebih kecil. Maksimal hanya 35 watt. Maka lampu standarnya Vision Old ini HS1 35 watt bolam biasa. Di sini saya menggunakan lampu RTD M01F LED H4 yang tinggal plek. Pemasangannya nggak perlu ubahan apa-apa. Lampunya terang dan juga hemat energi karena sudah LED. Untuk cara pemasangan lampunya pernah saya buat videonya ya di sini di atas itu. Dan apabila sampai berminat ingin beli lampunya, tinggal klik saja link yang saya sertakan di deskripsi. Kalau sampai beli, saya dapat komisi, yoi. Komisi ya, deket mau rek. Dan juga penambahan lampu tembak Ayoto F02 yang saya pasang di bawah plat nomor depan. Lampu tembak yang berwarna putih kuning. Untuk lampu dekat saya pasang yang kuning, lampu jauh putih. Ini sangat membantu ketika untuk riding malam ataupun ketika hujan. Keamanan ketika riding malam dan hujan juga bertambah, Mas Bro. Wana wisata Monumen Suryo. Iku Pak monumennya, Pak. Wisata Monumen Suryo Ngawi di hutan jati. Kalau yang mau istirahat, ngopi, makan, minum es, bisa mampir ke sini. Wisata Monumen Suryo Kabupaten Ngawi. Jadi seperti itu, Mas Bro ya, ubahan yang justru membuat Vision Old semakin nyaman dikendarai baik siang ataupun malam, jarak dekat atau jarak jauh. Weh, gue kontainer box, Pak. Wah, turun Pak. Perbaikan jalan, Pak. Oke, Mas Bro ya, sampai di sini videonya ya. Seperti itu pembahasan saya tentang ubahan kecil yang bikin Vision Old makin nyaman. Semoga video ini menghibur, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Semoga sehat selalu, semoga harimu menyenangkan. Assalamualaikum. Salam satu aspal.